Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa kelas 7? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya ya untuk pelajaran Al-Quran Hadis. Perkenalkan, untuk pelajaran Al-Quran Hadis ini saya Taufik Hussein dipercaya untuk mengajar Al-Quran Hadis di kelas 7. Nah, untuk pelajaran Al-Quran Hadis ini, untuk perjumpaan pertama, kita akan mengenal tentang Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, temanya adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah menerima Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Ini dari KI 1. Kemudian untuk KI 1, KI 2.KD 1, yaitu menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Sedangkan untuk KI pengetahuannya, diharapkan kalian bisa memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Dan untuk keterampilannya, kalian diharapkan untuk bisa menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Untuk tujuan dalam mempelajari pelajaran kita pada hari ini adalah jika kalian sudah mempelajari pelajaran yang kita ajarkan hari ini, yang pertama tujuannya adalah diharapkan siswa mampu mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan fungsi dari Al-Quran. Dan yang ketiga, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendeskripsikan cara efektif dalam memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Itulah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Baik. Nah, ini adalah peta konsep dari bab 1 ini, ya. Pedoman hidup itu ada dua, ya, ada dua di sini. Ada Al-Quran dan Hadis. Nah, dari Al-Quran kita akan mempelajari pengertian serta fungsi Al-Quran. Kemudian selanjutnya setelah itu kita akan mempelajari Hadis. Hadis juga kita akan pelajari pengertiannya dan fungsinya. Setelah kita mempelajari Al-Quran dan Hadis, ya, dua ini, kemudian kita nanti akan kita hubungkan Al-Quran dan Hadis. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan mempelajari Al-Qurannya dulu, yaitu tentang pengertian dan fungsi daripada Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, Al-Quran berfungsi, ini sebagai perawacana saja, Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Jadi baik bunyi maupun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya dengan hadis apa? Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran. Jadi yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Karena hadis juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saja bedanya maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu merupakan nafsunya, akan tetapi merupakan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pengertian bahwa seluruh hukum, pengertian bahwa Al-Quran merupakan sumber utama, Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dari hukum adalah bahwa seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu atau keduanya. Apabila kita ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, maka yang pertama kita harus lakukan adalah merujuk kepada Al-Quran. Dan apabila tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka kita rujuk, kita cari di dalam hadis. Contoh misalnya kita diperintahkan untuk sholat. Akan tetapi di Al-Quran tidak ada gerakan-gerakan sholat, tidak ada yang menjelaskan tentang gerakan-gerakan sholat. Maka gerakan-gerakan sholat itu kita ambil dari hadis. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran sumber utama dan hadis sebagai sumber utama yang kedua. Nah, apakah Al-Quran itu? Apakah hadis itu? Apa saja fungsi dari Al-Quran dan hadis itu? Bagaimana hubungan antara Al-Quran dan hadis? Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang akan kita bahas pada bagian ini. Hanya saja kita untuk yang sementara kita akan mempelajari tentang Al-Quran, apa itu pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Sedangkan untuk hadis akan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang kedua. Nah, kita sekarang membahas tentang pengertian Al-Quran. Nah, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ya semua pasti sudah tahu ya siapa Quraish Shihab itu. Betul, Quraish Shihab itu adalah ahli tafsir, ya ahli tafsir dari Indonesia. Beliau Profesor Dr. Quraish Shihab, ahli tafsir dari Indonesia, salah satu cendekiawan Muslim yang berasal dari Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini beliaunya masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Profesor Quraish Shihab, Al-Quran menurut bahasa itu berasal dari kata kerja yang bunyinya qoro'a. Ya, kata kerja yang bunyinya qoro'a. Qoro'a ini artinya membaca. Nah, sedangkan Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qoro'a. Atau bentuk benda, bentuk adjektif dari kata qoro'a. Yang artinya adalah bacaan. Ya, saya ulang. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca dan Quran yang artinya bacaan. Nah, menurut Bapak Profesor Quraish Shihab, huruf alif pada kata Quran itu berarti sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu, Quran merupakan bacaan yang sempurna. Ya, Al-Quran merupakan bacaan yang sempurna. Sempurnanya di bidang apa saja? Sempurnanya itu terdapat di dalam kandungan. Jadi kandungannya sudah sempurna. Kemudian redaksi. Redaksinya juga sudah sempurna. Petunjuk. Bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia adalah petunjuk yang sempurna. Tidak hanya di dalam 3 hal ini, dalam kandungan redaksi dan petunjuk ini, tapi kesempurnaan Al-Quran juga terletak pada mudahnya Al-Quran untuk dihafal. Kita tahu bahwa hanya satu-satunya kitab suci yang dihafalkan oleh umatnya adalah Al-Quran. Tidak ada orang yang bisa menghafal kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Selain itu juga tidak ada kitab suci lain atau kitab lain, buku lain yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Itulah maka kemudian Al-Quran disebut bacaan yang sempurna. Nah, Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Dalam hal ini maksudnya bahwa kitab suci itu disebut kitab suci kita disebutnya Al-Quran gitu ya. Sebagaimana tertera dalam Al-Baqarah ayat 185 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bisa kalian ulang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dengan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran dengan makna bacaan juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hijr ayat 87. Surat Al-Hijr ayat 87 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dari 2 ayat inilah ya kita dapati bahwa nama dari kitab suci kita adalah Al-Quran. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa, maka sekarang pengertian Al-Quran menurut istilah. Ada 2 versi di sini, ya. Al-Quran versi yang pertama, Al-Quran secara istilah adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Ya, kalian harus hafal ini. Kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Kata kuncinya ada kalamullah, mukjizat, Nabi Muhammad, mutawatir, dan ibadah. Ya, kalamullah artinya Al-Quran itu merupakan kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berasal dari zat yang lain. Itu kalamullah, itu Al-Quran. Dan Al-Quran juga merupakan mukjizat. Mukjizat ini mukjiz artinya untuk mengalahkan kitab-kitab yang lain. Mukjizat. Sesuatu yang istimewa yang dimiliki oleh para nabi. Nah, untuk Nabi Muhammad, mukjizatnya adalah Al-Quran. Di mana letak kemukjizatan Al-Quran? Yaitu yang pertama, Al-Quran sejak zaman awal diturunkan sampai saat ini, sampai hari kiamat, dijamin keasliannya, tidak berubah dari awal hingga akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada kitab yang mampu menandingi Al-Quran dari berbagai segi. Ya. Nah, kata kunci yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran ini diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau ke nabi lain bukan Al-Quran namanya. Ya, nabi lain ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Sedangkan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini namanya Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah mutawatir. Mutawatir ini maksudnya adalah bahwa dalam meriwayatkan suatu ayat dari sejak zaman pertama kali diturunkannya Al-Quran sampai saat ini diriwayatkan oleh banyak orang. Dalam satu masa diriwayatkan oleh banyak orang, ya, sehingga tidak mungkin Al-Quran itu berubah karena disepakati oleh banyak orang. Tidak mungkin isinya berubah dan tidak mungkin isinya sebuah kebohongan. Tidak mungkin orang itu bisa berbohong bersama-sama. Ya, oleh karena itu disebutnya mutawatir. Mutawatir itu artinya terpercaya, kemudian dipercaya kebenarannya dan tidak mungkin sebuah kebohongan. Yang kata kunci selanjutnya adalah ibadah. Artinya Al-Quran itu ketika kita membacanya,
maka bacaan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dihitung sebagai ibadah. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin untuk membaca Al-Qur'an. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Kita baca Al-Baqarah ayat 1 aja, Alif Lam Mim, itu sudah 3 huruf. Artinya pahalanya sudah 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf. Artinya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan membaca Al-Quran, maka pahala yang kita peroleh 19 kali 10, jadi 190 kebaikan. Luar biasa ini ya. Nah, itu pengertian Al-Quran secara istilah versi pertama. Pengertian Al-Quran secara istilah versi kedua, yaitu bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara bertahap atau berangsur-angsur dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Kata kuncinya adalah kalamullah, Nabi Muhammad, malaikat Jibril, kemudian bertahap dan ibadah. Maksudnya kalamullah seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Al-Quran memang betul-betul kalamullah, bukan perkataan yang lain. Kalau ada perkataan yang lain maka itu bukanlah Al-Quran. Jadi apa yang kita baca setiap hari itu merupakan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata kunci yang kedua Nabi Muhammad artinya adalah bahwa Al-Quran diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau yang diturunkan kepada nabi lain namanya bukan Al-Quran. Kata kunci yang ketiga adalah malaikat Jibril. Maksudnya adalah kita tahu dari berbagai cerita, berbagai kisah bahwa Nabi Muhammad itu pernah bertemu pada semua malaikat. Pernah bertemu pada semua malaikat. Ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan seterusnya, semua Nabi Muhammad pernah bertemu. Tapi yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan isi Al-Quran kepada Nabi Muhammad hanya malaikat Jibril. Kalau ada yang pembicaraan yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan malaikat lain, walaupun yang dikatakan oleh malaikat lain itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan wahyu. Itu bukan Al-Qur'an, bukan merupakan bagian dari Al-Qur'an. Tapi kalau yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan Al-Qur'an. Kemudian kata kunci yang selanjutnya adalah bertahap atau berangsur-angsur. Bahwa kita yakini Al-Quran itu turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, turunnya sedikit demi sedikit. Tidak sekaligus langsung turun, satu Al-Quran langsung turun kepada Nabi Muhammad. Tidak. Tapi turunnya secara bertahap tergantung dari asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat. Jadi tidak melulu langsung satu surat, tidak. Ya, bisa jadi hanya 5 ayat, bisa jadi hanya beberapa ayat saja. Kemudian kata kunci yang selanjutnya adalah ibadah. Ya, artinya kalau kita membaca Al-Quran, maka dinilai ibadah. Seperti tadi dijelaskan, satu huruf bernilai 10 kebaikan. Nah, di kotak yang kuning ini, kita perhatikan ada ayat yang menunjukkan bahwa tadi dikatakan tidak ada kitab lain yang mampu menandingi kemujizatan Al-Quran. Tidak ada karya yang bisa menandingi kesempurnaan Al-Quran. Bunyi ayatnya kalian harus hafal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini,
niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Bahwa Al-Quran sendiri menantang kita. Jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, walaupun manusia dan jin saling membantu satu sama lain, maka sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia dan jin tidak akan bisa membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Baik. Untuk selanjutnya kita mempelajari nama lain dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Ya, banyak sekali. Ada Alkitab, Al-Furqan, ada Al-Bayan, Al-Bayyinah, Al-Huda, dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini kita akan membahas dua saja. Ya, ada dua nama, paling tidak ada dua nama yang kalian harus ketahui bahwa nama-nama Al-Quran di dalam Al-Quran sendiri. Yang pertama adalah Alkitab. Sebagaimana ayat surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah Al-Furqan. Al-Furqan ya, sebagaimana Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Al-Quran yang telah menurunkan Al-Furqan, yang menurut para ulama Al-Furqan di sini, yang dimaksud Al-Furqan di sini adalah Al-Quran. Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Maksud dari Al-Furqan adalah pembeda. Pembeda antara yang baik dengan yang benar, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Baik, nah kita masuk pada pembahasan selanjutnya dari fungsi Al-Quran. Bahwa secara umum, fungsi Al-Quran bisa dirinci menjadi 4 ini. Ya, yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Ini fungsi Al-Quran yang pertama, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Bahwa kita tahu, menurut pendapat para ulama, sumber hukum Islam itu ada 4. Ya, sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Ya, yang ketiga, Ijma'. Dan yang keempat adalah Qiyas. Itu 4 sumber hukum di dalam agama kita. Al-Quran kita sudah bahas tadi. Kemudian Al-Hadis kita akan bahas nanti selanjutnya, bahwa Al-Hadis itu segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari Rasulullah. Maka itu merupakan hadis. Yang ketiga adalah ijma. Sumber hukum Islam yang utama adalah ijma. Ijma ini artinya kesepakatan ulama. Tentunya ulama sepakatnya dengan berbagai disiplin ilmu sehingga bisa dikatakan sebagai kesepakatan ulama. Jadi ada kitabnya, ada metodologinya dan lain sebagainya, sehingga kemudian ulama menyampaikan, kemudian ulama membuat suatu produk hukum. Nah, yang produk hukumnya kemungkinan belum ada di Al-Quran dan di Al-Hadis. Tapi produk hukum ini juga diambil, disesuaikan dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang ketiga adalah kias. Kias ini analogi. Analogi hukum. Misalnya ya, hukum minuman keras. Hukum minuman keras. Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan minuman keras, misalnya kita sebut saja bir. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bir.
Di dalam hadis tidak disebutkan bir. Di dalam kesepakatan ulama, bir juga tidak ada. Akan tetapi, di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma disebutkan sesuatu yang sifatnya mirip dengan bir, yaitu khomer. Khomer ini punya sifat memabukkan, sama dengan bir, memabukkan juga. Nah, oleh karena itu, kemudian diambil hukum bahwa bir itu hukumnya haram sebagaimana khomer, karena antara khomer dan bir sama-sama memabukkan. Nah, inilah yang disebut dengan kias atau analogi. Oke, baik ya. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Ya, contohnya keberadaan Allah yang kita tidak bisa melihatnya, tapi bisa kita rasakan, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Keberadaan makhluk-makhluk gaib itu ada di Al-Quran. Sesuatu yang ada di Al-Quran wajib kita imani, gitu ya. Termasuk juga dalam hal ilmu pengetahuan. Contoh dalam surat Al-Mu'minun. Zaman dulu, waktu zaman Rasulullah SAW, selama itu belum ada alat-alat kedokteran yang canggih seperti USG, dan lain sebagainya. Tapi di Al-Quran sudah dijelaskan sesuatu, di dalam surat Al-Mu'minun sudah dijelaskan proses pembentukan manusia, mulai dari saripati tanah, kemudian menjadi menjadi cairan, ya, cairan sperma bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi sesuatu yang melekat atau alaqah. Setelah sesuatu yang melekat kemudian berubah menjadi segumpal daging kemudian berubah menjadi tulang, dari tulang kemudian dibungkus menjadi bentuk yang sempurna, punya kepala, punya tangan, punya kaki, dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, yang kemudian baru diakui kebenarannya pada akhir-akhir abad ini saja. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat tidak masuk di akal. Rasulullah zaman dulu belum ada alat yang canggih, belum bisa melihat kondisi wanita yang hamil, isi kandungan wanita yang hamil, akan tetapi di Al-Quran sudah menjelaskan. Nah, ini merupakan konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat, yang belum dapat diketahui oleh akal. Baru saat-saat ini aja baru diketahui melalui rongsen, melalui USG, bahwa apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu ternyata benar adanya. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana jalan yang lurus, bagaimana jalan yang selamat di dunia dan di akhirat, maka kita harus mengikuti petunjuk, ya, yang petunjuk itu sudah Allah berikan melalui Al-Quran. Gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Artinya apa? Bahwa Al-Quran ini sudah paripurna. Al-Quran ini penyempurna daripada kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Ya, juga sebagai pengontrol, karena di antara 4 kitab suci, Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran, satu-satunya yang dijamin keasliannya, yang dijamin tidak akan berubah sejak awal turun dulu nanti sampai nanti hari kiamat, hanya Al-Quran. Nah, kalau ada ajaran di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Taurat yang bertentangan dengan Al-Quran, nah disitulah kemudian Al-Quran berfungsi sebagai pengoreksi. Kita imani, kita ambil bahwa yang benar adalah Al-Quran. Gitu ya. Jadi Al-Quran sebagai pengontrol, pengoreksi, juga penyempurna terhadap ajaran yang masa lalu yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, begitulah ya pelajaran kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan ayat, maksud saya dengan hadis yang bunyinya untuk motivasi kita, "Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang paling utama, maka jangan lupa ya, kita jangan lupa untuk belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Meskipun kalian nanti setelah selesai ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesor, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi direktur, ada yang jadi kondektur, ya. Tapi jangan lupa untuk tetap belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya, sehingga kita menjadi orang yang paling utama di antara umat-umat yang lain. Baik, bisa dipahami ini ya? Oke, baik. Terima kasih anak-anakku sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya dengan materi pengenalan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.